Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini saya akan membahas tentang desain studi epidemiologi. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja pada pembahasan. Adapun outline kita pada hari ini, kita akan membahas tentang studi deskriptif, studi cross-sectional, studi case control, dan studi cohort. Jadi studi cross-sectional, case control, dan cohort, dia merupakan studi analitik. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu paparan dengan penyakit. Maksud saya adalah antara paparan dengan penyakit ini, yang mana sih yang termasuk variabel dependen dan yang mana yang termasuk variabel independen? Karena nanti kita akan sering-sering mendengar kata paparan dengan penyakit. Jadi teman-teman harus tahu dulu yang mana sih yang termasuk variabel dependen dan yang mana yang termasuk variabel independen. Jadi paparan ini dia termasuk variabel independen ya, atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Sedangkan penyakit dia termasuk variabel dependen atau variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Nah, untuk studi desain epidemiologi dia terbagi atas dua. Jadi ada studi deskriptif, ada studi analitik. Jadi analitik ini yang seperti yang saya bahas tadi di outline, bahwa yang termasuk studi analitik itu dia studi cross-sectional, case control, dengan cohort. Nah, untuk studi deskriptif, dia adalah studi yang mendeskripsikan distribusi penyakit dan status kesehatan populasi berdasarkan orang, waktu, dan tempat. Sedangkan studi analitik, dia studi yang melihat hubungan antar variabel, misalnya hubungan antara paparan dengan penyakit. Yang kedua, dia melihat pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain, misalnya adakah yang diberi pengaruh intervensi atau terapi. Yang ketiga, untuk menguji hipotesis dan mengestimasi kekuatan hubungan antara paparan dan penyakit pada suatu populasi. Nah, tujuan epidemiologi deskriptif, dia memberikan informasi tentang status kesehatan, pola distribusi penyakit, dan kecenderungan penyakit pada populasi untuk perencanaan dan alokasi sumber daya untuk intervensi kesehatan. Kemudian dia merumuskan hipotesis tentang paparan sebagai faktor risiko atau kausa. Sedangkan untuk analitik sendiri, dia tujuannya untuk menentukan faktor risiko, faktor pencegah ataupun kausa penyakit. Selanjutnya untuk menentukan faktor prognostik, yang ketiga untuk memprediksi terjadinya penyakit pada suatu populasi, yang keempat memberikan bukti untuk pembuatan kebijakan dan perencanaan intervensi kesehatan, yang tujuannya adalah untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, ini adalah desain studi epidemiologi. Bagian ini bisa lebih memudahkan teman-teman untuk lebih memahami tentang desain studi epidemiologi. Jadi kita mulai dari sini. Untuk desain epidemiologi, kita lihat dulu apakah ada kelompok pembanding. Kalau misalnya tidak ada, berarti studi tersebut merupakan studi deskriptif. Contoh studi deskriptif seperti case report dan case series. Sedangkan untuk studi yang punya kelompok pembanding, studi tersebut merupakan namanya studi analitik. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah peneliti memberikan intervensi atau paparan? Jadi kalau misalnya peneliti tidak memberikan intervensi atau paparan, dia termasuk studi. Kalau misalnya peneliti memberikan intervensi atau paparan, jadi dia termasuk studi eksperimental. Nah, studi eksperimental ini kalau misalnya dia tidak random, berarti studi tersebut merupakan eksperimental kuasi. Namun jika dalam kelompok studi tersebut ada random, berarti namanya RCT atau randomized control trial. Nah, bagaimana jika tidak dilakukan intervensi atau paparan? Nah, namanya studi observasional. Jadi untuk studi analitik ini terbagi atas dua, yaitu observasional dengan eksperimen. Nah, untuk eksperimen kita lihat lagi
untuk observasional maksud saya, kita lihat lagi bagaimana sih arah pengusutannya. Kalau misalnya paparan dan penyakit diukur dalam waktu yang sama, berarti studi tersebut merupakan studi cross-seksional. Namun jika studi tersebut mulai dari penyakit kemudian melihat ke paparan, studi tersebut dinamakan studi case control. Sedangkan jika suatu studi tersebut dia melihatnya mulai dari paparan kemudian melihat ke penyakit, nah studi tersebut termasuk studi cohort. Jadi sudah tahu ya beberapa perbandingan antara beberapa desain studi ini. Nah, kita masuk pada studi cross-seksional. Jadi studi cross-seksional dia disebut juga dengan studi prevalensi atau studi potong lintang. Nah, studi cross-seksional ini dia merupakan studi epidemiologi observasional yang mempelajari distribusi, prevalensi penyakit ataupun menilai hubungan penyakit antara penyakit dengan paparan pada suatu individu dari suatu populasi. Nah, kata kuncinya ini teman-teman. Jadi dia mengukur penyakit dan paparan dalam satu waktu yang sama. Nah, ini adalah bagian desain cross-seksional. Jadi kita mulai dari populasi. Nah, dari populasi itu, dari populasi itu selanjutnya kita akan memilih subjek atau mengambil sampel dari suatu populasi. Nah, untuk pemilihan subjek sendiri ada beberapa macam metode yang bisa digunakan. Ada random dan ada non-random. Untuk random sendiri, jadi contoh pengambilan subjek secara random, contohnya systematic random sampling, simple random sampling, cluster random sampling, multi-stage random sampling, proportional random sampling. Ada beberapa ya. Sedangkan untuk yang non-random, contohnya seperti purposive atau total sampling, ada beberapa macam juga teman-teman. Jadi teman-teman bisa searching lagi metode pengambilan sampel. Nah, nanti ini antara yang terpapar dengan yang penyakit diukur dalam waktu yang bersamaan. Nah, kemudian kita lihat apa sih kelebihan dari cross-seksional. Jadi kelebihannya dia mudah untuk dilakukan karena dia mengukur dalam satu waktu yang sama, jadi lebih mudah dan lebih cepat. Jadi dia juga murah karena lebih murah dibandingkan dengan cohort ataupun case control. Kemudian dia merupakan desain yang efisien untuk mendeskripsikan distribusi penyakit jika dihubungkan dengan distribusi sejumlah karakteristik pada suatu populasi. Dia menyajikan data prevalensi. Nah, data prevalensi ini digunakan oleh institusi untuk melihat beban penyakit pada suatu populasi. Nah, tujuannya untuk apa? Biasanya digunakan untuk merencanakan fasilitas, pelayanan, dan program kesehatan. Nah, kekurangannya, karena kepaparan dan penyakit ini diukur pada waktu yang bersamaan, sehingga seringkali peneliti kesulitan. Kita sulit untuk memastikan bahwa yang mana sih yang mendahului penyakit, apakah paparan ini mendahului penyakit ataukah penyakit yang mendahului paparan. Nah, untuk studi case control dia disebut juga dengan case reference study atau case history study atau retrospective study. Ini karena dia melihat ke belakang, retro artinya dia melihat ke belakang, jadi makanya dinamakan retrospective study. Ini history karena dia melihat riwayat perjalanannya. Jadi studi case control adalah studi epidemiologi observasional yang menilai hubungan paparan dan penyakit dengan cara menentukan sekelompok orang yang berpenyakit dan kelompok orang yang tidak berpenyakit. Jadi dia menentukan kelompok kasus, ada kelompok kasus dan kelompok kontrol. Jadi kelompok kontrol ini adalah kelompok orang yang tidak sakit. Kemudian dia membandingkan frekuensi paparan pada kedua kelompok tersebut. Jadi ini ya, studi case control dimulai dengan memilih kasus dan kontrol. Yang perlu menjadi perhatian pada studi case control, teman-teman harus memilih dari populasi yang sama. Kontrol tersebut harus dipilih dari populasi yang sama. Tujuannya agar apa? Agar mereka memiliki karakteristik yang sama.
Jadi kasus dan kontrol dia harus memiliki karakteristik yang sama untuk bisa dijadikan sebagai sampel. Nah, ini adalah bagian desain case control dimulai dari populasi, kemudian dibagi menjadi dua kelompok, ada kelompok kasus, kemudian kelompok kontrol. Kemudian dari kelompok kasus dihitung berapa sih yang terpapar dan berapa yang tidak terpapar. Begitu juga di kelompok kontrol kita hitung berapa yang tidak terpapar dan berpenyakit dan yang tidak terpapar berpenyakit. Selanjutnya, apa sih kelebihan dari case control? Kelebihannya adalah dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, dia relatif lebih murah, cocok untuk meneliti penyakit yang langka, kemudian cocok untuk meneliti penyakit yang memiliki periode laten panjang, kemudian dapat meneliti berbagai kemungkinan faktor etiologis sebuah penyakit. Kekurangannya, dia tidak efisien untuk mengevaluasi paparan yang langka, kemudian tidak dapat menghitung laju insiden karena dia melihat ke belakang sehingga kasus-kasus baru tidak bisa dilihat secara langsung. Kemudian kadang sulit memastikan hubungan temporal antara paparan dengan penyakit. Yang selanjutnya rawan terjadi bias, terutama pada bias seleksi dan recall bias. Kemudian kesulitan memilih kontrol yang tepat. Untuk studi cohort, dia disebut juga studi follow up, studi longitudinal, studi insidensi, dan studi prospektif. Jadi dia studi follow up karena kita mengikuti ya, studi longitudinal karena dia studi yang panjang, jadi makanya disebut sebagai studi longitudinal. Kemudian studi insidensi ini karena untuk dalam perjalanannya kita mungkin akan menemukan beberapa kasus-kasus baru. Kemudian ini studi prospektif karena kita melihat ke depan, mengikuti kasusnya, mengikuti sampel penelitian kita. Jadi studi cohort dia adalah studi epidemiologi observasional yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih dua atau lebih kelompok studi berdasarkan perbedaan status paparan. Kemudian kita ikuti sepanjang suatu periode. Kemudian kita melihat berapa banyak sih subjek dalam masing-masing kelompok yang mengalami sakit dan yang tidak sakit. Ini adalah bagian desain cohort, jadi dari populasi, kemudian kita cari yang tidak memiliki penyakit ya. Kalau contohnya artinya begini, kalau misalnya teman-teman meneliti penyakit jantung, jadi untuk sampel yang kita ambil, kita tidak boleh memasukkan orang yang dengan penyakit jantung. Jadi dia harus bersih dari penyakit yang kita teliti. Kemudian kita bagi atas dua kelompok, yang terpapar dengan yang tidak terpapar. Kemudian kita follow up, entah itu beberapa lama. Nah, nanti akan kita bandingkan lagi yang terpapar yang berpenyakit berapa, yang terpapar yang tidak berpenyakit berapa. Begitupun di kelompok yang tidak terpapar. Nah, apa sih kelebihan dari studi cohort? Dia cocok untuk meneliti paparan yang langka, kemudian dapat meneliti berbagai pengaruh sebuah paparan. Yang ketiga, dapat memastikan sekuens temporal antara paparan dan penyakit. Yang keempat, biasnya rendah. Yang kelima, dia memungkinkan dilakukan perhitungan laju insiden. Namun kekurangannya, dia tidak efisien untuk mengevaluasi penyakit yang langka. Kemudian karena dia prospektif, kita ikuti, akhirnya penelitian ini mahal dan memakan waktu yang lama. Kemudian dia membutuhkan catatan lengkap dan akurat jika kita ingin penelitiannya cohort retrospektif. Kemudian validitas bisa terancam oleh subjek yang hilang pada waktu follow up. Jadi ini sangat sering biasa terjadi. Responden kita hilang pada saat kita follow up. Baiklah, itulah materi saya pada hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau misalnya teman-teman masih kurang jelas atau teman-teman ingin materi tambahan atau judul lain, teman-teman bisa kirim ke kolom komentar ya. Terima kasih.